Halo teman-teman pejuang pendidikan Indonesia dimanapun kalian berada, welcome back to Impot, podcastnya IPB Mengajar. Nah, di episode keempat kali ini, kalian bakal ditemenin sama aku, Alika, selama beberapa menit ke depan. Tapi tentunya nggak akan kalah seru dong dari teman-temanku, para speaker, dan apa yang mereka bahas di episode-episode sebelumnya. Yuk stay tune dan dengerin sampai akhir, karena pastinya aku dan speakerku kali ini bakal membahas hal yang menarik dan relatable banget sama kita para mahasiswa. Jadi apa sih yang sebenarnya mau dibahas di episode keempat ini? Penasaran nggak sih? Nah, kita pasti udah nggak asing banget lah ya sama media sosial, karena saat ini juga kita hidup di era digital, di mana semua kegiatan kita bisa diakses dengan mudah dengan adanya teknologi. Di media sosial, kita perlu membangun citra diri supaya orang lain bisa menilai kita nih dari prestasi yang kita miliki dan keunikan yang kita tampilkan. Nah, gimana untuk membangun citra diri tersebut? Ya, di episode kali ini, seperti judulnya, Personal Branding 101, membangun kepercayaan diri dari berkarya di era digital. Tentunya kita akan membahas tentang personal branding bersama Kak Akram Mubarak. Gimana kalau kita langsung aja nih undang Kak Akramnya? Halo Kak Akram, selamat datang di IM Podcast. Terima kasih ya Ya, Kak sebelumnya atas kesediaannya untuk sharing-sharing di Import. oke. Halo Alika dan selamat datang juga di podcast kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa mendengarkan dan mengambil sesuatu dari pembicaraan kita kali ini. Oke, boleh dong Kak disapa dulu nih Sobat Import sambil memperkenalkan dirinya Kak Akram. Oke, halo sahabat Imbot. Aku ngucapin selamat datang di apa ya? Kita akan sharing lebih jauh tentang personal branding dan kenalin dulu nih. Aku Akram Mubarak, salah satu mahasiswa dari kampus pertanian terbaik bangsa nih, atau sering disebut dengan IPB University. Nah, itu sih dari aku. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Nah, kalau ditanya kabar, ya alhamdulillah semoga baik-baik aja dan semoga lebih baik ke depannya. Oke, sekarang kan udah memasuki akhir semester ya Kak. Pasti lagi sibuk-sibuknya banget nih. Kalau boleh tahu Kak, lagi kesibukan Kakak tuh apa sih saat ini? Oke, ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Kalau ditanya sibuk, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Karena kalau aku lebih nyebutnya, aku lebih sering sebut diriku itu lebih produktif. Jadi antara sibuk sama produk itu ya mungkin agak beda ya. Nah kalau ditanya itu sebenarnya sekarang lebih ke sama tentang pengabdian juga tentang sekarang lagi di 1001 Cita Jawa Barat. Selebihnya menjadi mahasiswa ya bisa dibilang tingkat akhir belum tapi dibilang masih muda ya di pertengahan lah jadi lagi-lagi hike-nya lah untuk sedikit tentang mengenal dunia kompetisi lebih jauh sih sebenarnya. Oke, kita bisa langsung masuk aja ke topik pembahasan kita kali ya Kak. Nah, sesuai dengan tema yang mau kita bahas di episode kali ini tuh kan personal branding Kak. Untuk Kak Akram sendiri, apa sih personal branding itu? Kalau ditanya tentang personal branding sebenarnya adalah tentang bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Nah, jangan pernah mengambil peran orang lain untuk kalian dan atau kita terapkan pada diri kita. Nah, waktu kita sebenarnya waktu ini terbatas ya. Jadi, jangan sia-siakan menjadi hidup orang lain karena seyogyanya personal branding itu adalah bagaimana kita apa ya dalam artian memaknai personal brand itu adalah memberitahukan kepada orang lain siapa kita supaya orang lain dapat mendekat dengan kita bukan kita yang mendekat kepada orang lain. Nah kenapa hal itu supaya karena ketika kita butuh sesuatu kita yang dicari misalnya nih aku adalah passionnya di presentatif lah misalnya berarti yang ketika berbicara tentang presentatif berarti akar yang dicari bukan orang lain. Jadi bagaimana kita membangun brand image-nya kita sih sebenarnya kalau berbicara tentang personal branding itu sendiri. Oke, terus kalau menurut Kak Akram sendiri nih Kak, seberapa penting sih personal branding itu dan kenapa pentingnya? Oke, berbicara tentang seberapa penting sih sebenarnya personal branding itu apalagi sekarang di era digital ya. Nah, kalau berbicara tentang seberapa penting itu adalah aku mengangkat bahwa ada tiga hal yang personal branding itu penting. Pertama adalah bagaimana kita memiliki relasi yang luas ketika personal branding itu terbangun. Nah, teman-teman info sekarang ini ketika teman-teman membangun personal branding itu di era digital akan mempermudah kita untuk dikenal dan mengenal orang lain. Kita memiliki privilege lebih terhadap orang lain dan membangun brand image-nya kita
Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kredibilitasnya kita. Ketika orang lain mungkin mencari kita di Google atau di sosial media, misalnya mencari Akram Mubarak, ternyata yang dibangun ada nih beberapa presentasi atau pengalamannya Alika mungkin di sosial media. Kemudian personal branding ini adalah jatinya diri kita, di mana kita membuat orang lain menjadi tertarik dan mengenal, bahkan mencari tahu lebih tentang kita. Hal ini juga bisa menjadi orang terinspirasi dan menginspirasi orang lain. Dan ketiga, di sini aku mengangkatnya bahwa ketiga pentingnya itu adalah bagaimana kita membangun dunia kerja atau ruang kolaborasi yang terbuka. Nah, kalau teman-teman sadari, khususnya membangun personal branding di sosial media, ketika kalian masuk organisasi misalnya, daftar beasiswa atau bahkan dunia kerja, sosial media akan berpengaruh atau bahkan jejak digital kita akan menjadi salah satu yang dinilai. Makanya membangun personal branding itu sangat penting di era sekarang karena orang lain akan mengetahui habits-nya kita. Entah itu kita yang selalu berprestasi atau menginspirasi, atau selalu menjadi orang yang menyalahkan orang lain, atau menjadi insan yang selalu mengeluh, menangis. Makanya personal branding itu di era digital sekarang penting karena supaya orang lain bergerak dan berdampak dari apa yang kita bangun, dari personal branding kita. Itu sih mungkin Alika. Oke, jadi menurut Kak Akram tuh personal branding tuh nggak cuma berkaitan sama lingkup sekitar aja ya Kak, tapi bisa sangat berpengaruh buat nanti kayak pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, kan kita udah membahas tadi seberapa penting. Nah, kalau cara Kak Akram untuk membangun personal branding dan berkarya di era digital itu gimana? Dan gimana cara untuk kita-kita nih membangun personal branding yang baik? Oke, oke, baik, terima kasih banyak nih. Nah, kalau ditanya bagaimana membangun personal branding kita ini adalah kembali lagi ada 3 hal yang sebenarnya kalau aku sebagai Akram Mubarak lah, bagaimana kita bangun hal yang konsisten sama kita. Misalnya nih, Alika suka nulis, maka fokus aja di kepenulisannya supaya itu menjadi brand image-nya Alika bahwa Alika ini sukanya nulis nih, jadi personal brandingnya adalah seorang penulis yang penuh karya dan presentatif. Kalau sukanya pengabdian ya udah, it's okay, fokus di pengabdian dan pengembangan masyarakat. Nah, atau menjadi seorang content creator yang berfokus di pendidikan. Nah, kalau umumnya mungkin disebut sebagai membangun passion, maka fokus terhadap apa yang bisa kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan karya, apapun itu. Nggak melulu tentang prestasi harus juara. Misalnya Akram harus juara untuk membangun personal brandingnya. Tentu tidak. Tapi bagaimana misalnya menjadi seorang content creator, membuat sebuah brand seorang quotes, atau kita suka membuat post kemudian kita buat instastory-nya atau di feed Instagram-nya kita, atau hal-hal yang menarik sesuai dengan kemampuan, silahkan diperlihatkan ke dunia. Karena kembali lagi bahwa personal branding adalah bagaimana memperkenalkan kita melalui apa yang kita miliki. Nah, ketiga atau terakhir adalah bagaimana kita membangun kolaborasi. Karena sebenarnya ketika sendiri itu bisa lebih cepat, tapi kolaborasi itu bisa membuat kita lebih jauh. Ketika kita hanya sendiri membangun personal branding kita, maka ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, personal branding kita bukan hanya dikenal dari lingkungan kita aja, tapi dikenal dengan lingkungan yang jauh di lingkungan kita. Itu sih mungkin aku bagaimana membangun personal branding itu, Alika. Oke, berarti kita tuh perlu salah satu keahlian atau skill tertentu ya Kak, yang kita fokusin untuk membangun personal branding itu ya. Kalau nggak apa-apa sih lebih, tapi bagaimana teman-teman fokus di satu titik. Nah, dalam artian ada satu hal yang menarik banget buat kalian. Misalnya kalau aku mungkin dikenal, entah aku yang dikenal sebagai kawan rebahan, mungkin personal brandingnya kawan rebahan, tapi jangan sampai hal yang negatif itu ada di kita, tapi benar-benar hal yang positif bisa menginspirasi orang lain. Oke, kalau menurut Kak Akram, bagaimana kalau misalnya kita punya ketertarikan di bidang satu nih, misalnya kayak pengabdian, terus tiba-tiba kita pindah lagi, jadi kayak suka nulis gitu, gimana Kak? Oke, ini pertanyaan yang ini ya. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah ketika memilih itu mudah, memilih itu mudah, tapi bertahan pada pilihan itu yang lebih sulit. Nah, makanya kalau berbicara tentang personal branding adalah bagaimana kita sebenarnya ketika kita suka pengabdian, maka ketika kita mau terjun ke dunia kepenulisan, maka jangan jauh dari dunia pengabdian itu.
maka yang ditulis adalah bagaimana dunia pengabdian itu berdampak di lingkungan kita. Bagaimana dunia pengabdian itu menjadi sosial ekonomi di lingkungan kita. Bagaimana kepenulisan di bagian pengabdian membuat sebuah inovasi. Jadi kita tidak akan pernah jauh ketika membangun personal branding. Jadi kembali lagi fokus pada satu hal, tapi bukan berarti kita tidak boleh melompat dengan hal yang beda dari kita. Kalau kata Kanji kan sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih beda. Gimana ya? Pokoknya sedikit lebih beda itu lebih baik. Artinya nggak apa-apa kita agak sedikit jauh, nggak apa-apa kita melompat sedikit, tapi tetap melihat apa yang sudah kita bangun di belakang. Oke. Nah, apa aja sih Kak yang bisa kita dapetin dari membangun personal branding itu sendiri? Nah, oke, apa aja yang bisa didapetin? Pertama, pertama yang aku dapetin tentang personal branding adalah bagaimana Akram Mubarak ini dikenal, harapannya sebenarnya bisa menginspirasi dan terinspirasi dari orang lain juga ketika kita membangun personal branding. Wah, ketika aku punya satu hal yang bisa aku bagikan, it's okay kita bagikan, karena ketika kita bisa membuat kebaikan maka kenapa tidak. Itu yang pertama yang aku dapatkan, bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain yang aku dapetin dari personal branding. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengajak orang lain, karena basicnya aku dulu adalah seorang organisatoris di bidang leader, maka bagaimana aku bisa mengajak orang lain untuk hadir bersamaku. Nah, keuntungan lainnya adalah bagaimana aku bisa berpengaruh kepada orang lain, dalam artian ketika aku membicarakan sesuatu, orang lain bisa terpengaruh dan tergerak dari apa yang aku bicarakan. Dan tadi juga sempat aku bahas bahwasanya ketika bagaimana personal branding itu penting karena akan berdampak di dunianya saat kita menempuh dunia pendidikan, bahkan di dunia kerja. Ketika brand image kita bagus dan tidak meninggalkan jejak digital yang negatif, maka semuanya akan benar-benar sesuai dengan walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi setidaknya kita akan dipermudah dengan apa yang sudah kita bangun. Jadi personal branding itu membangun hari ini berdampak di masa depan. Itu sih yang mungkin yang bisa aku dapetin dari apa yang sedang dibangun dari personal branding itu sendiri. Oke, nah mungkin teman-teman di luar sana nih masih bingung Kak, termasuk aku, untuk membangun personal branding tuh gimana dan harus mulai dari mana sih? Apa sih yang harus kita persiapkan Kak untuk membangun personal branding di era digital kayak sekarang? Oke, pertama adalah sebenarnya ini agak ini ya. Tapi teman-teman pertama adalah fokus di sosial media apa yang kalian bangun sih sebenarnya. Misalnya Alika nih, karena sebenarnya aku nggak suka TikTok, tapi kalau Alika suka TikTok karena algoritmanya yang tren sekarang adalah misalnya di TikTok, maka Alika sekarang boleh terjun di TikTok tapi bukan hal yang negatif, tapi memberikan hal yang berdampak positif. Bangun brand image-nya apa sih yang sebenarnya Alika mau atau Akram yang mau? Apakah fokus di menjadi content creator membagikan tentang hal-hal edukatif, atau menjadi seorang yang fokus di berbagi-bagi rezeki, atau seseorang yang fokus di aquaculture, karena basicnya aku adalah aquaculture atau pembudidaya perikanan, maka bagaimana aku bisa memanfaatkan orang-orang di wilayah pesisir. Cari dulu apa yang bisa kalian berikan kepada orang lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi sempat aku bilang di awal, bagaimana kita memanfaatkan sosial media, entah itu di Instagram, TikTok yang lagi tren-trennya sekarang, atau apapun itu di sosial media, atau di blog di website dan sebagainya, sehingga kalian meninggalkan jejak digital yang baik, bukan hal yang negatif. Dan yang ketiga sebenarnya adalah coba sharing kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, setidaknya orang-orang yang ada di organisasi. Misalnya kalau teman-teman ikut organisasi, coba ditanya-tanya ketua organisasi, badan pengurus harian, bagaimana kakak menjadi badan pengurus harian, karena kenapa dia menjadi badan pengurus harian atau menjadi ketua, karena personal brandingnya dia yang sudah dibangun di belakang, sehingga dia dititipkan amanah. Karena ketika amanah itu ada, maka harapannya sebenarnya amanah itu tidak akan jatuh di pundak yang salah. Dan terakhir adalah jadilah dirinya kalian sendiri. Jangan
Alika kayaknya fokus banget nih di dunia pemberdayaan masyarakat. Aku juga mau terjun ke sana deh. Tapi nggak tahu, cuma mau terjun aja, tapi nggak tahu tujuan. Makanya kalian harus jadi diri kalian sendiri dan tahu tujuan kalian atau why-nya kalian, kenapa kalian harus membranding diri kalian. Itu sih mungkin Alika. Oke, kuncinya menjadi diri sendiri dan tahu tujuan kita mau ngapain ya, Kak. Ya, benar banget. Oke, dalam melakukan suatu hal tuh kan pasti ada nih Kak kayak kendala, apalagi kita baru mulai. Nah, apa sih kira-kira tantangan atau kendala yang bakal kita hadapi saat kita mulai membangun personal branding dan gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi hal tersebut? Oke, nah ini banyak banget. Oke, kalau ditanya hambatan adalah yang aku dapetin adalah banyak orang yang menganggap bahwa personal branding adalah pencitraan atau bahkan dianggap kebohongan atau hoax. Nah, makanya teman-teman yang selalu aku garis bawahi adalah kalian jadilah diri kalian sendiri. Teman-teman membangun personal branding itu harus orisinalitas. Beritahukan kepada dunia kalau ini kita, bukan dia. Nggak dibuat-buat dan dan sesuai dengan apa yang ada. Kemudian jangan menjadi narcissistic personality disorder atau NDP. Orang yang selalu orang yang selalu haus akan pujian dan merasa paling hebat. Wah, saya ini yang paling hebat nih, saya ini. Padahal di atas langit masih ada langit ya. Dan personal branding adalah bagaimana kita bisa menginspirasi pada orang lain. Itu yang selalu ketika menghadapi hadapan, jangan pernah menganggap bahwa kalian yang paling hebat, tapi bagaimana kalian bisa menginspirasi. Selain itu, ketika kita dihadapkan pada hambatan personal branding, tidak hambatannya adalah yang sempat juga aku garis bawahi di tadi adalah ketika kalian mau membangun personal branding tapi tidak tahu tujuannya untuk apa kita membangun ini. Makanya saat melakukan sesuatu harus tahu why-nya apa gitu. Kenapa sih saya harus masuk organisasi misalnya, kenapa saya harus membangun personal branding ini. Ketika teman-teman tidak tahu itu, maka kalian akan nggak tahu personal branding ini akan di bawah dari mana dan akan di bawah kemana. Kalau teman-teman belajar 7 Habits, kalian harus menentukan tujuan akhirnya. Ketika kalian ada hambatan, kalian tahu setidaknya kalian tahu apa tujuan akhir kalian. Dan terakhir adalah tidak konsisten dengan habits yang kita buat. Misalnya tadi kita harus membangun habitsnya kita. Misalnya kita adalah seorang fotografer, ya udah fokus di fotografernya kita atau di videografinya kalian. Kalau kalian mau di pemberdayaan masyarakat, tetap bawa fotografernya kalian supaya teman-teman bisa konsisten. Karena hambatan yang paling besar adalah inkonsisten kalian membangun personal branding itu sih sebenarnya. Jadi makanya bertahan pada pilihan itu adalah hal yang paling sulit. Oke, kayak yang tadi udah Kak Akram bilang ya, memilih itu mudah, yang sulit itu bertahan. Oke. Boleh, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Tips yang ingin Kak Akram sampaikan buat para sobat import yang mungkin lagi mau memulai untuk membangun personal branding. Oke, aku cuma mau mengatakan bahwa teman-teman jadilah diri sendiri, jalani, syukuri, dan nikmati. Cukup nikmati prosesnya teman-teman, karena sukses suka proses. Dan ketika ingin menyerah membangun personal branding atau apapun itu, ingatlah pertolongan Allah atau Tuhan itu berjarak antara kening dan sejadah. Maka ketika ingin mewujudkan personal branding yang terwujud dan lebih baik, jangan lupa untuk bersujud. Kenali diri kalian sendiri dan percaya diri. Terkenal karena prestasi, bukan karena sensasi. Itu sih mungkin dari aku, Alika. Wah, keren banget nih Kak. Oke, kita udah sampai di akhir, seru banget pembahasannya. Aku tuh sampai nggak nyadar ini udah beberapa menit kita bincang-bincang sama Kak Akram dan banyak banget pengetahuan yang bisa aku dapetin dari Kak Akram nih Kak. Untuk membangun personal branding. Aku mau ucapin terima kasih banget buat Kak Akram yang udah bersedia aku ajak ngobrol. Dan aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman, Sobat Impot yang udah mendengarkan sampai akhir. Nah, sebelum kita tutup Kak, boleh dong Kak Akram kasih closing statement dulu untuk Sobat Impot. Oke, aku cuma nitip bahwa teman-teman membangun personal branding itu tidak mudah. Tapi aku berharap teman-teman menjadikan personal branding itu sesuatu hal yang menarik dan bagaimana kita menginspirasi orang lain. Karena kalau yang pernah aku dengar bahwasanya
bagaimana personal branding itu bisa tumbuh untuk menumbuhkan, kita berdaya untuk memberdayakan, kita bergerak untuk menggerakkan, dan bagaimana menjadikan prestasi itu sebagai tradisi. Itu sih mungkin Alika. Oke, tadi tuh ada kalimat yang nyantol banget dari Kak Akram. Aku tuh inget yang tadi Kak Akram bilang waktu kita tuh terbatas, jadi jangan hidup menjadi orang lain. Jadi kita harus membangun personal branding kita sendiri dan menjadi diri sendiri ya Kak tentunya. Oke, untuk itu aku bilang makasih lagi sekali lagi buat Kak Akram dan teman-teman. Sekaligus aku mau menutup Import episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Aku Alika pamit undur diri. Sampai berjumpa di Import episode selanjutnya.